Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Ilhami. Saya selaku ketua kelompok dari PBL yang berjudul aplikasi survei dan analisis data berbasis mobile dengan kode PBL IF19. Dan adapun nama anggota dari seluruh kelompok saya, yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Nopal Ilhami, dengan NIM 3312 20 1113. Selanjutnya Nabila Zain Faruci 3312 20 1117. Selanjutnya ada Chandra Tampu Bolon 3312 20 1109. Untuk proyek ini sendiri, untuk manajer proyeknya atau manpronya adalah Ibu Yeni Rohayati SSI.MSC. Selanjutnya untuk persentase project yang sampai saat ini diselesaikan adalah sekitar 85% untuk di bagian mobile. Kenapa hanya 85%? Karena aplikasi ini sendiri sudah bisa berjalan dengan baik. Namun hanya ada satu fitur hingga saat ini belum diselesaikan. Jadi untuk aplikasi ini tuh sendiri untuk di bagian mobile, kreator bisa membuat survei, dan setelah itu juga untuk bagian admin dan lain-lainnya itu berada di web. Untuk responden sendiri itu bisa melakukan pengisian survei. Selanjutnya itu bisa save dari survei yang ada fitur profile, bisa ganti password, dan setelah itu nantinya akan mendapatkan poin. Namun untuk bagian poin itu sendiri, bagian belum selesai. Dan selain bagian fitur tersendiri itu yang belum selesai adalah UI dari aplikasi ini yang masih belum juga disempurnakan. Baik, mungkin kita langsung saja melakukan demo aplikasi. Jadi yang pertama di sini tuh ada halaman login page. Untuk login page sendiri itu terdapat email dan passwords. Di sini login sementara hanya menggunakan dari sign up, belum bisa menggunakan Google. Untuk menu sign up sendiri sudah bisa diakses. Ini masukkan username, email, password, nomor HP. Tapi karena saya sudah memiliki akun, jadi saya akan login saja. Oke, sekarang sudah memasuki tampilan awal. Baik, sekarang sudah memasuki ke bagian homepage. Di bagian homepage ini ada bagian kreator dan responden. Jadi untuk kreator itu tampilan di dalamnya kurang lebih seperti ini. Di sini dia bisa memasukkan deskripsi aplikasi, deskripsi survei yang akan dimasukkan. Setelah itu ini kreatornya, siapa yang membuat. Setelah itu form ID hanya untuk memberikan kode unik agar si kreator tidak bingung, bisa dibilang. Selanjutnya itu info sekilas hanya untuk seperti di thumbnailnya saja. Selanjutnya itu ada judul keseluruhan dari aplikasi. Link form itu link dari Gform yang akan digunakan nantinya untuk melakukan pengisian respon atau surveinya. Dan setelah itu kita melakukan submit form. Nah, karena saya sudah pernah membuat sebelumnya, jadi kita masuki saja ke bagian responden. Oh iya, di sini ada tombol sign out, bisa langsung sign out. Nah, ini bisa sign out. Mari kita login kembali. Untuk tampilan responden sendiri itu seperti ini. Jadi ini ada contohnya seperti ini. Ini ancaman siber dunia yang sudah saya buat. Ini hanya contoh. Nah, jadi untuk si responden ketika mencet ini, dia akan langsung ke direct ke link yang telah diberikan. Nah, berhubung ini saya direct ke Google, dia ngarah ke Google. Nah, apabila misalnya si
responden belum ingin mengerjakan sekarang, dia bisa melakukan save. Setelah di save nantinya akan masuk ke my history atau riwayat survei. Nantinya akan masuk sini. Ini tes 1 Januari 2024. Nah, ini adalah riwayat poin, namun untuk riwayat poin sendiri itu belum berfungsi hingga saat ini dan masih belum bisa digunakan. Selanjutnya itu ada profile. Profile itu ada change password dan change profile. Untuk change password itu sudah bisa digunakan, namun untuk change profile sendiri belum bisa digunakan karena masih ada kendala di saat pengimplementasiannya. Baik, mungkin untuk demo aplikasi hanya sekian dan mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kesulitan selama mengerjakan project. Jadi untuk kesulitan selama mengerjakan project itu, kesulitan itu yang pertama adalah untuk pembuatan aplikasi ini, anggota tim itu masih bisa dibilang belum cukup memahami mengenai Flutter dan fungsi-fungsinya, masih banyak fail yang kami lakukan. Makanya hingga saat ini juga aplikasi ini masih belum sempurna, masih jauh dari kata sempurna, tapi untuk segi fungsional sudah bisa. Selanjutnya itu adalah hilangnya salah satu anggota kelompok, yang dimana dari awal hingga pertengahan seperti ingin mengerjakan, namun ketika diberikan penugasan hingga akhir dekat tenggat, dia tidak memberikan tugas apa yang sudah diberikan dan pada akhirnya semuanya diburu-buru. Dan selanjutnya untuk kesulitannya lagi itu, aplikasi ini tidak dapat didebug ke Android yang ada. Jadi seperti tidak mau masuk ke HP Android yang ada. Setelah itu mungkin untuk kesulitan cukup hingga sampai situ saja, dan juga untuk demo aplikasi juga sepertinya dapat saya cukupkan karena aplikasi ini bersifat simpel. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.